Jamaah sekalian yang berbahagia, telah kita bahas sebahagian secara umum ibadah-ibadah yang tidak boleh kita peruntukkan kepada selain Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Hai sekalian manusia, sembahlah Tuhan yang telah menciptakan kalian dan menciptakan sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, target kita adalah agar menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita meraih predikat takwa. Karena Allah Subhanahu wa taala memasukkan dan telah menjanjikan bagi orang-orang bertakwa itu surga Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas, seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang dipersiapkan, yang luasnya surga tersebut seluas langit dan bumi, dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga begitu banyak dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan dan keberuntungan dan akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu tidak boleh kita mencap diri kita sebagai orang yang bertakwa, karena takwa merupakan predikat yang tidak ada yang mengetahuinya ketakwaan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci, menganggap diri kalian telah bertakwa, karena sesungguhnya Allah lah yang lebih tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Nah, ini yang kita mau kejar jamaah sekalian, agar menjadi bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencap dirinya adalah orang bertakwa, maka dia telah seakan-akan mencap dirinya penghuni surga. Karena Allah mengatakan innal muttaqina mafaza. Orang bertakwa itu disediakan baginya surga. Nah, oleh itu sekali lagi tidak boleh kita mencap diri kita sebagai orang bertakwa. Hanya Allah lah yang lebih tahu siapa yang bertakwa di antara kita. Namun kita berusaha menjadi orang bertakwa tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat lain, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan-amalan orang yang bertakwa. Kemudian Allah menyebutkan, ya setelah menyebutkan fasilitas yang disiapkan untuk kita berupa bumi tempat tinggal kita, langit sebagai atapnya bumi, Allah menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman-tanaman dari air hujan tersebut, maka Allah mengatakan fala taj'alu lillahi andada. Kalau anda yakin semua itu, maka janganlah kalian menjadikan tandingan untuk Allah untuk disembah. Al-khaliqu li hadhil asya' wal mustahiqu lil ibadah. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, yang menciptakan segala sesuatu ini dialah yang pantas untuk disembah. Dialah yang pantas untuk disembah. War-rabbu wal ma'bud. Ar-rabb, Tuhan, dia adalah sesembahan kita.
Annal ladzi yastahiqqul ibadah huwa rabbuna. Yang berhak kita sembah adalah Dialah Tuhan kita yang menciptakan kita. Yang menciptakan kita sebelumnya kita tidak ada menjadi ada. Yang memberikan segala-galanya nikmat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala begitu sayangnya kepada hambanya. Ar-Rahmanir Rahim. Tidak ada yang lebih sayang kepada hambanya, kepada kita jamaah sekalian, melebihi sayangnya Allah kepada kita semuanya. Tiap hari kita merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini pun masih kita rasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bernapas dengan oksigennya Allah, melihat dengan penglihatannya Allah berikan kepada kita, mendengar dengan pendengaran yang Allah berikan kepada kita. Sungguh jamaah sekalian, orang-orang buta sangat merindukan ingin melihat Al-Quran, sangat merindukan ingin melihat bacaan Al-Qurannya. Ada orang yang bisu sangat menginginkan untuk membaca Al-Quran dengan tertib. Lalu kemana penglihatan kita? Kemana pendengaran kita? Kemana lisan kita? Kita arahkan untuk kepada siapa? Olehnya itu, ini sebagai penegasan bahwasannya kita hanya boleh menundukkan diri kita kepada Allah semata dan takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala berkuasa mendatangkan azab dari atas kita, dari bawah kita, dari kanan kiri kita. Maka tentunya sekali lagi kita hanya boleh menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan yang lalu telah kita sebutkan beberapa macam ibadah di dalam kitab ini. Wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha. Adapun di antara jenis-jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita adalah al-Islam, kemudian al-iman, kemudian al-ihsan. Ya, telah kita jelaskan bahwasannya Islam itu amalan-amalan yang zahir, yaitu rukun Islam sendiri. Ya, syahadat, amalan yang zahir kita ucapkan. Salat, zakat, puasa, haji, semuanya amalan yang zahir, tampak. Adapun iman, amalan-amalan hati. Olehnya itu, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama kita membagi ibadah itu dengan 3 sampai 4 macam. Yang membagi 3, pembagian yang pertama mengatakan ibadah hati. Ibadah hati. Semua ibadah yang dilakukan oleh hati. Di antaranya niat. Karena niat memang pekerjaannya hati. Walaupun kita lapaskan, tapi kita tidak niatkan dalam hati, itu tidak sah. Karena niat memang pekerjaannya hati. Walaupun kita tidak lapaskan, tapi kalau niat dalam hati sudah sah. Makanya kita cukupkan dengan niat dalam hati. Kemudian diantaranya juga yang akan kita bahas di sini seperti al-khauf war-raja. Rasa takut itu kan pekerjaan hati. Harap pekerjaan hati. Tawakal pekerjaan hati. Raghbah war-rabbah. Raghbah ini lebih daripada roja, lebih daripada harapan. War-rahbah lebih daripada rasa takut. Wal khusyu', kekhusyuan. Al khasyah, ya lebih daripada rasa takut. Wal inabah, kembali. Wal isti'anah, meminta tolong. Sampai al inabah tadi jamaah sekalian
Ini merupakan ibadah hati, dan masih banyak lagi. Wal isti'anah, hati dengan lisan. Adapun seperti ibadah-ibadah yang jenis yang kedua adalah ibadah qauliyah, ibadah lisan. Seperti mengaji. Dikatakan mengaji dengan dilafazkan, bukan mengaji kalau dalam hati. Makanya tidak sah orang membaca Al-Fatihah dalam hati ketika sholat. Sekali lagi, tidak sah orang membaca Al-Fatihah dalam hati. Karena Al-Fatihah dan seluruh bacaan sholat itu harus dilafazkan. Minimal kita memperdengarkan diri kita sendiri. Ini jamaah sekalian yang harus kita perhatikan. Zikir. Kalau zikir ini ada 3 tingkatan. Ada zikir yang paling tinggi ketika dilakukan oleh hati disertai dengan lisan, atau lisan yang masuk ke dalam hati. Ya, kita berzikir subhanallah, kemudian kita merenungi dalam hati. Ini tingkatan yang pertama, zikir itu. Tingkatan yang kedua, berzikir dengan hati saja. Jadi ada zikir dengan hati, beda dengan bacaan tadi. Kemudian tingkatan yang paling rendah, zikir dengan lisan saja. Itu kalau zikir. Ya, kalau mengaji itu harus dilafazkan. Nanti dikatakan membaca atau dilafazkan. Kalau cuma dalam hati itu namanya mentadabburi. Itu namanya menghayati, bukan membaca namanya. Itu ibadah qauliyah, ibadah lisan. Jenis yang ketiga, ibadah al-badaniyah, ibadah yang dilaksanakan oleh badan. Seperti apa? Salat, puasa, berjihad, dan sebagainya yang dilakukan oleh badan. Dan ada yang mengkhususkan ibadah maliyah. Yang keempat, ibadah harta. Ada yang mengkategorikan, mengkhususkan untuk yang keempat adalah ibadah jenis harta yang diinfakkan, zakat yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah jamaah sekalian yang mengumpulkan ketiga-tiganya. Mengumpulkan hati, lisan, dan anggota tubuh. Ibadah apa itu? Seperti sholat, ya. Karena tidak sah sholat kita kalau tidak berniat sebelumnya. Kekhusyuan di dalam sholat kita itu ibadah hati semua. Harapan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan juga yang sebagaimana kita sebutkan tadi, membaca surat Al-Fatihah, bertakbir dan sebagainya itu ibadah lisan. Gerakan apalagi? Ruku, sujud itu mencakup semua. Dia 3 jenis ibadah kalau sholat. Kemudian kita akan jelaskan satu persatu. Di antara ibadah jamaah sekalian yang telah disebutkan adalah doa. Dan doa merupakan inti daripada semua ibadah. Doa merupakan inti daripada semua ibadah. Karena ketergantungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sering baca dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, olehnya itu juga di antara penjelasan ulama kita, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan doa isti'anah, padahal isti'anah ini sudah masuk kategori iyyaka na'budu, ibadah. Tapi Allah Subhanahu wa taala khususkan wa iyyaka nasta'in. Di antara penjelasan ulama kita disebabkan di antaranya begitu banyak orang yang meminta tolong kepada selain Allah. Kemudian juga sampai dalam melakukan ketaatan pun kita butuh pertolongan Allah. Dalam beribadah kita butuh pertolongan Allah. Sebagaimana hadisnya Muaz yang sering kita sebutkan, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz, wallahi demi Allah ya Muaz, sesungguhnya saya yang sangat mencintaimu
maka janganlah engkau luput dari membaca doa ini sebelum mengakhiri salatmu. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu, tolonglah aku untuk selalu mensyukurimu, dan tolonglah aku untuk senantiasa memperbaiki ibadahku. Ini begitu agungnya masalah doa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memvonis orang-orang yang tidak mau meminta kepada Allah, maka dialah orang-orang yang sombong. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Karena sesungguhnya yang sombong, yang tidak mau meminta kepadaku, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sudah sering kita dengarkan jemaah sekalian. Kalau kita kepada manusia, meminta sesuatu kepada manusia, sekali dua kali mungkin kita dikasih. Tapi kalau sudah berkali-kali minta kepadanya, dia akan jengkel dan marah sama kita. Namun kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita minta kepada Allah, Allah semakin angkat derajat kita. Allah semakin sayang sama kita. Ini bedanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dicap orang yang sombong bagi orang yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah sekalian? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala-galanya? Dialah satu-satunya yang memberikan solusi kepada permasalahan kita. Lalu kenapa kita tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak mengeluhkan segala permasalahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai semua permasalahan kita hanya kita keluhkan di medsos, status. Apa yang tersisa untuk Allah? Apakah mereka akan memberikan solusi untuk kita? Keluhkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Nabi Yakub alaihissalam saja mengatakan, sesungguhnya saya hanya mengadukan kesedihan saya, permasalahan saya hanya kepada Allah. Maka cukuplah jemaah sekalian, kalau masih ada di antara kita yang memposting status atau di medsos yang lainnya tentang permasalahannya, cukuplah. Cukuplah jemaah sekalian. Kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan segala-galanya kepada kita. Kenapa kita tidak mengadu kepada Allah? Apa urusannya orang dengan kita? Yang mereka tidak akan membantu kita, walaupun membantu kita, itu pun tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rahimahullah taala wa anwal ibadah allati amara Allah biha al-Islam. Ya, kemudian beliau mengatakan di antara ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah al-Islam, al-iman dan al-ihsan. Dan setiap tingkatan Islam ini memiliki juga tingkatan masing-masing, memiliki rukun masing-masing. Sebelum kita menyebutkan hal tersebut, kita menyebutkan tentang masih permasalahan doa di sini, yaitu doa itu terbagi dua jenis. Ada doa ibadah, yaitu doa secara umum, termasuk di dalamnya adalah zikir kita, seperti la ilaha illallah wa subhanallah wa huwa mustalzim li du'ail mas'alah. Dan ini tentunya ketika kita mengucapkan ini, adanya harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis doa yang kedua, du'aul mas'alah, yaitu doa yang kita ucapkan, yang kita sebutkan apa yang kita minta di situ. Kalau jenis yang pertama doa ibadah, ini semua ibadah semuanya, tapi jenis yang pertama ini doa ibadah secara umum, sekedar kita berzikir saja itu termasuk sudah
doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam di saat di perut ikan. Apa yang diucapkan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Adakah permintaan di sini secara langsung? Tidak disebutkan secara langsung. Tapi pengakuan mentasbih Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengakui dosa-dosanya, kesalahannya, maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari perut ikan. Dalam ayat lain disebutkan, seandainya Nabi Yunus alaihissalam tidak mengucapkan dan bertasbih dengan tasbih tersebut atau salah satu tasbih, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka Nabi Yunus alaihissalam akan terus berada di perut ikan sampai hari kiamat. Subhanallah. Ini keutamaan tasbih jemaah sekalian. Keutamaan tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Adam alaihissalam juga menerima kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, kalimat pengampunan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini para nabi jemaah sekalian. Maka tentunya kita lebih butuh dengan doa-doa yang seperti ini. Kita punya masalah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir dan yang lainnya. Di antara keutamaan zikir la ilaha illallah jemaah sekalian disebutkan di sini, yaitu hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Musa berkata, ya Rabb, Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah, alimni syai'an, ya Allah, wahai Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu, azkuruka wa ad'uka bihi, yang dengan sesuatu itu aku senantiasa mengingatmu dan berdoa kepadamu. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini? Qul ya Musa la ilaha illallah. Jadi Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah, ya Allah, ajarkanlah aku satu kalimat yang dengan kalimat itu aku senantiasa mengingatmu dan berdoa kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, qul ya Musa, katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Maka Musa menjawab, ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Tuhanku, semua hambamu mengucapkan ini. Mudah mereka mengucapkan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kifatin. Wahai Musa, seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu berada pada satu timbangan, kemudian pada timbangan yang lainnya kalimat la ilaha illallah, maka lebih berat kalimat la ilaha illallah daripada 7 langit dan 7 bumi. Ini keutamaan la ilaha illallah. Ini pernah kami sampaikan bagaimana Nabi SAW menyebutkan juga keutamaan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Ini dua jenis doa. Doa ibadah namanya yang pertama, yang mencakup zikir dan sebagainya yang tanpa kita menyebutkan permintaan. Kemudian doa masalah, jenis yang kedua, doa yang kita sebutkan permintaan kita di situ. Kemudian jemaah sekalian, kalau ini tadi yang kita sebutkan doa yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua, ketika doa tersebut diperuntukkan kepada Allah dan kepada selain Allah, maka inilah yang termasuk syirik besar. Minta kepada Allah tapi juga minta kepada selain Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Minta diberikan rezeki, diberikan anak,
dan sebagainya yang merupakan kekhususan Allah, maka inilah yang merupakan melakukan kesyirikan dari sisi berdoa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang dimintai itu tidak bisa menjawab dan memenuhi permintaannya. Ini sebagai celaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, ini masalah doa. Kita langsung pindah kepada masalah ibadah yang kedua, jenis ibadah yang kedua, yaitu al-khauf. Al-khauf artinya takut. Kapan dikatakan seseorang terjatuh pada syirik ketakutan? Karena ada takut yang hanya boleh diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa takut ini diperuntukkan kepada selain Allah juga, maka dia telah terjatuh pada syirik takut. Takut yang bagaimana? Yang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu takut yang disertai dengan rasa cinta, disertai dengan rasa harapan dan pengagungan. Jadi kalau kita takut kepada Allah, kita menjauh atau mendekat? Tentunya mendekat. Semakin dekat kepada Allah, mengagungkannya, karena takutnya kita kepada Allah, kita semakin dekat. Maka kalau ada orang yang takut kepada selain Allah dengan rasa takut seperti ini, dia takut kepada suatu makhluk, kemudian dia takut itu karena kecintaannya, karena harapnya kepadanya, dan karena mengagungkannya, maka dia telah terjatuh pada syirik takut. Misalnya, dia takut kepada suatu tempat keramat. Karena takutnya kepada dia, ya dia memberikan sesajen, memberikan pengagungan. Ini tentunya takut kesyirikan sudah, agar tidak terjadi bala baginya. Ini takut kesyirikan. Kemudian takut yang kedua, jemaah sekalian, takut yang jenisnya haram, hukumnya haram semua tadi. Takut ketika diserukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan kepada selain Allah, syirik tadi ya, dan haram hukumnya tentunya. Adapun jenis yang kedua ini, takut yang tidak sampai pada derajat kesyirikan, tapi hukumnya haram. Seperti apa itu? Tarku ma yaqdiru alaihi ma inkar minal inkar munkar, yaitu dia takut untuk menegakkan apa? Nahi mungkar. Dia lihat kemungkaran di depannya, padahal dia kuasa untuk menghilangkan kemungkaran tersebut, tapi dia takut kepada seseorang misalnya, atau takut kepada siapa, makanya termasuk takut yang diharamkan. Tapi ingat, tentunya dalam ingkar mungkar sekali lagi ada batas-batasnya. Kita melihat kondisi, jangan sampai kita mengingkari mungkar tersebut justru menjadi kemungkaran yang lebih besar. Ini tidak boleh. Hanya perlu namanya mempelajari tentang hisbah, mana-mana yang perlu kita ingkari secara langsung atau tidak. Tapi tentunya yang sudah jelas, misalnya terjadi ada orang yang mau dibunuh, diperkosa dan sebagainya, auzubillahi min dzalik, ya tentunya kita langsung mengingkarinya. Tidak mungkin kita tinggal diam, ya, jelas itu. Tapi kalau ada sesuatu yang misalnya hal-hal yang kalau kita ingkari justru menjadikan kemungkaran yang lebih besar, maka kita menghindarinya terlebih dahulu dan melihat kondisi yang tepat untuknya. Nah, misalnya orang lagi mabuk-mabukan, kita mau larang, itu bisa kita harus hati-hati, lihat kondisinya, karena dia tidak pakai akal itu. Ya, kalau sudah mabuk, lihat kondisinya, nanti kalau sudah ini dan sebagainya, karena dia tidak pakai akal dalam berbuat kalau sudah mabuk seperti itu.
Tapi ingat jamaah sekalian, ya sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran tersebut, cegahlah kemungkaran tersebut dengan kekuasaan atau tangannya. Kalau dia mampu. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu maka dengan hatinya, membenci dalam hati. Dan ini merupakan selemah-lemahnya iman. Ini pernah kami sampaikan dahulu, karena sudah kebiasaan begini. Kita masuk di mall, masuk di pasar dan sebagainya, ada suara musik, apalagi musik-musik mengundang syahwat. Kita justru juga asik mendengarkannya, tidak ada kebencian dalam hati kita. Ini dipertanyakan keimanan kita. Harus ada rasa benci. Kemaksiatan yang terjadi kita lihat, wanita buka-bukaan aurat dan sebagainya, pasar dan sebagainya, kita harus benci. Hal tersebut Allah Subhanahu wa taala cemburu jamaah sekalian, dan kecemburuannya Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah selemah-lemahnya iman, ketika hanya bisa mengingkari dengan hati. Kalau tidak diingkari dengan hati, lalu bagaimana iman kita sebenarnya? A'udzubillahi min dzalik. Kemudian ada jenis takut yang ketiga, takut tabiat. Seperti apa? Takut dari kejaran anjing, takut dari corona. Ini harus dipahami ini. Kalau kita takut dari corona, menghindar atau mendekat, menghindari, misalnya pakai masker dan sebagainya. Bukan berarti kita takut kepada selain Allah. Tidak, bukan itu maksudnya. Kalau kita takut kepada Allah, kita mendekat, ya kan? Kalau takut sama corona, kita menjauh. Jangan disamakan takut kita kepada corona dengan kepada Allah. Beda itu. Kan ada yang membahasakan seperti itu. Nah, takut kita kepada, misalnya ada orang yang mengejar kita, mau membunuh kita, itu takut tabiat. Tapi ingat, kita harus yakin bahwasanya itu semua tidak bisa memudaratkan kita kecuali dengan izin Allah. Takut yang tabiat seperti ini tidak boleh juga berlebih-lebihan. Takut biasa saja. Tapi kita harus yakin tidak ada yang bisa memudaratkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Takut ketinggian dan sebagainya, ya itu wajar yang seperti itu. Nabi kita saja sallallahu alaihi wasallam di dalam berperang pakai apa? Pakai baju besi. Ya, pakai baju perang, tidak mengatakan terbasmi. Seperti itu, ya kan? Tidak ada begitu jamaah sekalian. Padahal Nabi SAW manusia yang paling bertawakal kepada Allah, manusia yang paling takut kepada Allah. Harus dibedakan takut kepada tabiat dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti dikatakan kesyirikan ketika takut kita itu disertai dengan pengagungan, kecintaan kepadanya dan pengharapan kepadanya. Dia takut kepada misalnya tempat keramat, kepada kuburan, ya misalnya khawatir dikena mara bahaya, kemudian dikasih saja di situ. Takut dengan tsunami misalnya, dikasih penunggunya laut. Nanti mendekatkan diri kepadanya, ini kesyirikan sudah namanya. Ini harus perlu dibedakan antara takut yang mana yang kesyirikan dengan takut tabiat. Tapi sekali lagi, takut tabiat ini tidak boleh secara berlebihan. Tidak boleh secara berlebihan yang menyebabkan bisa kita juga terjerumus dalam takut yang haram, bahkan meninggalkan perbuatan kebaikan gara-gara seperti ini. Ini masih banyak lagi jemaah sekalian. Ini sudah berapa menit lagi mas waktu? Ya pas? Iya. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam ketaatan kepadanya dan mewafatkan kita dalam keadaan berserah diri kepadanya dan disertakan bersama orang-orang soleh. Tawaffana muslimin walhiqna bis solihin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.